Majalah jurnalis TV memberitakan, ibarat kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Semasa kerja di Sanjung-Sanjung, sudah pensiun. Jeritannya pun tak didengar lagi. Itulah yang dirasakan warga pensiunan Perkebunan Nusantara II, atau yang lazim disebut PTPN II. Menindaklanjuti kesepakatan LKS Bipartit PTPN II, tanggal 28 April tahun 2023, antara Board of Management PTPN II, dengan pengurus pusat SPP, PTPN II, yang tidak mengikut sertakan pensiunan atau Purnakarya Forum Komunikasi Pensiunan Perkebunan Nusantara atau FKPPN Sumatera Utara. Dinilai DPW FKPPN Sumut, di dalam rapat pengurus dan anggota yang dihadiri, dari DPD FKPPN Langkat, DPD FKPPN Medan, DPD FKPPN Binjai dan DPD FKPPN Deli Serdang, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023 siang, di Kafe Pondok Bambu Jalan Kebun Kopi, Patumbak Kabupaten Deli Serdang, melalui ketuanya, Heru Pradoyo, bahwa kesepakatan pembayaran jubilium, dengan nilai besaran, sesuai di poin 3 di dalam surat perjanjian bersama, dinilai tak layak dan merugikan Purnakarya. Hal senada juga disampaikan Insinyur Haji Zulkifli Siregar, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau Dewan Pimpinan Nusantara FKPPN, di dalam rapat tersebut. Pada intinya, apabila permohonan kita tidak diindahkan, maka kita akan melakukan aksi, kita akan menentang, kita tidak setuju dengan isi surat perjanjian bersama tersebut. Pihak FKPPN telah melayangkan surat ke Direktur PTPN II pada tanggal 14 Juni tahun 2023 tentang keberatan atas munculnya surat perjanjian bersama dan meminta untuk ditinjau ulang pembayaran jubilium yang merugikan Purnakarya. Namun, PTPN II tidak empati dan tidak memberikan respon positif serta etikat baik, telah mengabaikan surat DPW FKPPN Sumut. Hasil data yang diperoleh Majur TV, PTPN II, pada tanggal 20 Juni tahun 2023, secara bertahap, tetap melakukan pembayaran secara online via rekening. Walaupun telah ditentang warga pensiunan, namun pembayaran tetap dilakukan, tentunya menyakiti hati warga pensiunan PTPN II. Menindaklanjuti hal itu, menurut Jamil Sipayung, yang melanggar itu bukan Purnakarya, tapi yang melanggar justru manajemen. Nah, inilah yang perlu kita pertegas, bagaimana cara kita melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh manajemen. Dalam hal ini soal pembayaran jubilaris yang di dalam PKB jelas-jelas tertulis 10 gram emas. Tidak ada klausul yang mengatakan di situ bahwa diuangkan. Kenapa bisa terjadi berbentuk uang? Apakah kita menyetujuinya? Tentu tidak. Kalaupun misalnya ada diperjanjikan sebelumnya pada saat kita masih berdinas bahwa itu bisa diubah atau bisa diperkalikan menjadi uang nilai nominal, tentu kita pasti bisa menerima hari ini. Tapi karena itu tidak ada, maka kita tidak menerimanya. Kemudian nilai nominal pun kalau pada saat itu dituangkan dalam PKB bisa diubah menjadi perkalian uang, tentu perhitungannya, konversinya adalah uang pada saat itu dengan nilai emas pada saat itu, gitu. Tapi kenapa setelah puluhan tahun, bahkan sudah ada yang meninggal, bahkan ada yang sakit permanen, bahkan mungkin kita sudah lupa dengan uang jubilaris tersebut, tapi kenyataannya hari ini manajemen membuat kebijakan yang mungkin itu atas dorongan kita pada saat Rapimnas, ya Bang? Ya. Pada saat Rapimnas, jelas-jelas kita mendesak supaya jubilaris harus segera diselesaikan. Dan itu kita bacakan di depan direktur yang hadir, di depan direktur Dapembut juga. Pada saat itu kita minta penyelesaian jubilaris. Tapi penyelesaiannya bukan seperti yang terjadi hari ini, gitu. Artinya mereka membayar semau dan selera mereka. Nah, kalau kita tidak mau, jangan gunakan uang itu, walaupun sifatnya transfer. Bagi yang sudah menerima uang transferan, jangan coba-coba dipakai uang itu
kalau kita mau menuntut. Tapi kalau memang kita nggak berkenan untuk menuntut dan kita legowo dengan uang tersebut, ya silakan pakai uangnya. Ini yang perlu kekompakan dari kawan-kawan di PTPN 2. Bahkan kalau perlu tadi seperti saran Pak Sekjen, yang lain yang belum kenal dengan FKPPN dan yang lain yang belum masuk P3RI dan FKPPN, silakan digalang kekuatan untuk bisa setuju tidak mau menggunakan uang itu dan akan mengembalikan kapan saja uang tersebut. Hal senada juga disampaikan Baginda Panggabean, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional FKPPN, di dalam rapat tersebut. PTPN 2 ini hak-haknya yang memang terabaikan ya, terutama hak-hak yang normatif yang saya kira memang semua sudah disepakati di dalam perjanjian kerja bersama ya masing-masing PTPN. Tapi walaupun kalau kita lihat juga lebih parah kondisi PTPN-nya pada waktu itu ya, kita tengok PTP 9, PTP 8, tapi mereka untuk jubilaris, untuk catur, untuk apa, mereka tidak ada kendala. Yang hanya kendala itu mereka itu di S1 saja. Kalau PHDP itu nasional, udah sama itu. Dan saya ingatkan lagi, hampir saya lupa, untuk PHDP manfaat pensiun sudah tertuang di dalam tim perumus, dan ini salah satu juga yang kita upayakan supaya ini menjadi perhatian, terutama manfaat pensiun yang masih ada di bawah 200.000. Ini sudah tertuang di dalam surat penyampaian kita langsung ke Menteri BUMN, ya kan? Dan jubilaris. Mungkin kita nanti yang akan berorasi, kita mau unjuk rasa, kita mau minta pertanggungjawaban pihak manajemen, terutama Direktur PTPN 2 Pak IP berangin-angin, seperti yang disampaikan Pak Heru tadi. Pak Heru dengan tadi lantangnya dan dengan memang tegasnya dia menyatakan, nanti saya langsung berbicara sama perangin-angin. Tapi saya kira kalau hanya kita yang habis-habisan mati-matian seperti ini, yang nikmati nanti rombongannya Soekardi CS juga ada. Ya, dia nikmat, dia nggak ada ikut apa-apa, tapi dia nikmati. Begitu dibayar sama apa kita. Sementara yang berjuang kita gitu. Makanya tadi saya tukar pikiran, pendapat sama Pak Heru dan Pak Yama dan Pak Kahar. Saya kira lebih bagus untuk seminggu ini, sebelum kita melakukan orasi ataupun kita unjuk rasa, saya kira. Galang dulu tanda tangan. Hah? Galang tanda tangan. Balikan dulu. Bila perlu kita bergabung dengan apa buah nih? apa itu? KPBB. Itulah. HKBP apa PKBB? Itu. Kelompok itulah. Itu kita kuatkan dulu barisan kita. Ya, kita buat aja yang terdaftar ini aja. Kita bilang sama Pak IP, saya hanya memperjuangkan orang-orang ini aja. Di luar orang itu terserah kau. Kan gitu. Aku rasa cocok lah. Kita bukan, ya. Kembali kita tadi ke kedua, yaitu masalah yang sore hari ini. Saya kira ini menjadi topik pembicaraan utama kita ini. Kita mau minta pertanggungjawaban kepada pihak manajemen hak-hak kita yang belum diberikan. Jadi kita itu sudah tahu gitu. Jadi kalau seperti ini, saya kira, tapi ini bukan menjadi titik lemah bagi kita, bukan. Hanya saya memberikan support saja. Kita yang sekarang ini yang tergabung di dalam BKPPN ini mungkin kita sudah secara moral, secara materi, mungkin kita nanti yang akan berorasi, kita mau unjuk rasa, kita mau minta pertanggungjawaban pihak manajemen, terutama Direktur PTPN 2 Pak IP berangin-angin. Bagus untuk seminggu ini, sebelum kita melakukan orasi ataupun kita unjuk rasa, saya kira kita kuatkan dulu barisan kita. Ya, kita buat aja yang terdaftar ini aja. Kita bilang sama Pak IP, saya hanya memperjuangkan orang-orang ini aja. Di luar orang itu terserah kau. Kan gitu. Hasil rapat sore itu
menghasilkan 6 poin tuntutan FKPPN kepada Direksi PT PN 2. Dalam waktu dekat DPW FKPPN Sumut akan menyurati Direktur PT PN 2 serta instansi-instansi terkait guna memperjuangkan hak-hak Purnakarya yang dizolimi. Dari Patumbak, Deli Serdang, Reporter Majur TV, Tamrin mengabarkan.